Halo penikmat YouTube Biru, bagaimana kabarnya? Good night, kembali bersama saya Rian, keep stay in dapur. I will merangkum sebuah film horor yaitu The Conjuring 2. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. After everything we've seen, but this one still haunts me. Adegan diawali dengan sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, ada Ed dan Lauren, pada kasus pembunuhan di Amityville, di mana mereka berdua adalah pasangan paranormal yang sering memecahkan kasus mistis yang sulit diselesaikan. Ed dan Lauren bersama orang lainnya duduk di satu meja membentuk sebuah lingkaran. Kemudian Lauren pun memberikan instruksi pada mereka untuk memejamkan mata. Tiba-tiba Lauren mendapatkan sebuah penglihatan dan dia merasakan jika arwahnya telah terlepas dari tubuh dirinya. Lalu ia bergerak menyusuri tangga menuju kamar yang berada di lantai atas. Dalam penjelmaan, Lauren melihat dirinya berperan sebagai Laurent DeFeo, sang pembunuh. Tanpa bimbang, Ronald menembak kedua orang tuanya hingga tewas bersimbah darah. Dan lalu dengan cepat Ronald berpindah kamar lain, kemudian menembak dua adik laki-laki dan dua adik perempuannya. Lauren yang menyaksikan langsung adegan pembunuhan tersebut pun merasa sangat tertekan. Lalu dia mencoba mencari tahu apa yang membuat Ronald melakukan pembunuhan sadis terhadap keluarganya sendiri. Saat Lauren sedang berjalan, dia bertemu sosok hantu anak laki-laki yang melihatnya di antara ruangan yang gelap. I have to see. We're through. It's time to come back. Tiba-tiba Lauren dikejutkan dengan kemunculan keenam hantu korban pembunuhan Ronald. Kemudian Lauren ditunjuk ke sebuah tempat di mana di situ terdapat sosok iblis yang menamakan dirinya dengan penampilan biarawati berpakaian serba hitam. Tiba-tiba iblis itu berteriak dengan suara yang keras lalu memperlihatkan kematian Ed, suaminya. Melihat kejadian tersebut, Lauren berkata kepada Ed untuk berhenti menangani kasus supranatural dan ini menjadi kasus terakhir yang mereka tangani. Scene berpindah kepada sebuah keluarga di Inggris di mana di situ ada seorang wanita yang bernama Peggy dan keempat anaknya mengalami teror dari arwah penasaran. Kejadian aneh tersebut bermula ketika kedua anaknya bermain papan Ouija yang dimana itu dilakukan untuk memanggil arwah penasaran yang pada akhirnya mereka tidak sengaja membuka celah bagi iblis dan membiarkan roh jahat keluar dan menghantui keluarga mereka. Di sisi lain, Ed dan Lauren diundang ke sebuah acara TV lokal untuk menceritakan keaslian dari ekspedisi paranormal bersama istrinya itu, dan acara berakhir dengan kekesalan Ed kepada bintang tamu yang tidak mempercayainya, bahkan mengejek mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah pembohong. Sementara itu keluarga Peggy semakin hari semakin dihantui oleh iblis jahat tersebut. Di saat sendiri, Billy bahkan mengalami beberapa hal aneh seperti melihat ayunan yang bergerak sendiri dan mobil yang melaju sendiri keluar masuk dari dalam tenda. Karena penasaran, Billy memberanikan diri untuk mengecek tendanya itu dan tiba-tiba ya, terdengar suara menyeramkan yang mampu membuat Billy ketakutan hingga lari kepada ibunya Peggy. Melihat hal itu, Peggy pun memutuskan untuk memeriksa setiap sudut ruangan dan betapa terkejutnya dia saat melihat Janet tengah tertidur di atas kursi goyang. Keesokan harinya, Janet pun kembali dihantui oleh arwah kakek tua yang menyembunyikan remote dan menggoprek televisinya. Melihat hal itu, Janet pun langsung menghubungi Mas Roy Kiyoshi, tapi karena tidak memiliki nomor teleponnya, akhirnya tidak jadi.
Cerita berpindah ke rumah Ed dan Loren, di mana Ed terlihat bangun lebih awal karena selalu bermimpi buruk tentang sosok iblis jahat. Merasa penasaran, Ed pun langsung melukis sosok iblis tersebut. Saat Loren melihat lukisan tersebut, dia semakin yakin bahwa dirinya dan Ed harus benar-benar menghentikan pekerjaan supernatural mereka untuk waktu yang sangat lama. Kembali ke rumah Peggy, terlihat Janet sedang mengikat tangannya dengan tali untuk mengantisipasi penyakit tidur berjalannya. Tapi tiba-tiba, Janet terlempar dari tempat tidurnya. Tak lama Janet kembali ke diteror dengan suara gendoran di pintu kamarnya. Janet yang penasaran memberanikan diri untuk memeriksanya, namun karena lampu tidak mau menyala, dia pun memakai senter. Tiba di ruang tengah, Janet dikagetkan dengan kursi goyang yang bergoyang sendiri. Lantas dia pun langsung ke kamar dan menahan pintunya dengan sebuah kursi. Tapi lagi-lagi, kursi tersebut justru bergerak menghampiri Janet. Saat berada di atas kasur, mereka pun kembali dikagetkan. Kasur mereka bergerak sendiri, padahal setahu mereka, kasur itu bukanlah spring bed mahal. Mendengar kegaduhan tersebut, Peggy pergi ke kamar mereka dan alangkah terkejutnya dia melihat lemari melayang sendiri tepat di depan muka Peggy. Merasa tak tahan dengan semua ini, Peggy dibantu tetangga melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga saat polisi datang untuk memeriksa, mereka pun sama kagetnya saat melihat fenomena mistis di rumah tersebut. Merasa ini di luar kapasitasnya, mas-mas kepolisian itu memutuskan untuk jadi saksi mata kepada kejadian tersebut. Hingga akhirnya berita itu menyebar dan menjadi headline news di Inggris saat itu, dan itu semua adalah kisah nyata. Di sisi lain, terlihat saat Loren sedang membaca Alkitab, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara musik yang berbarengan dengan menghilangnya sang anak. Saat diperiksa, dia justru melihat sosok bayangan hitam yang berjalan menuju tepat di belakang lukisan Ed. Saat diperhatikan lebih jelas, tiba-tiba muncullah sosok iblis yang membawa Loren ke dimensi lain. Ternyata itu hanya mimpi. Sementara itu, Peggy yang baru pulang belanja dari pasar Bamego pun serta kebetulan bertemu dengan seorang reporter yang pada akhirnya akan mempertemukan dirinya dengan pasangan paranormal yang tidak lain adalah Ed dan Loren. Singkat cerita, saat Peggy dan keempat anaknya mengungsi di rumah tetangga, Billy kembali diteror saat mendengar suara lonceng. Saat diperiksa, Billy mengira itu dilakukan oleh Tommy yang ada di dalam film Pengabdi Setan, tetapi Billy justru mendapati penampakan sosok makhluk bengkok yang ternyata itu adalah Janet yang sedang kerasukan. Kembali ke Ed dan Loren, di mana saat itu ada seorang pendeta yang mengunjungi rumahnya, yang mana tujuan dari pendeta tersebut untuk meminta pertolongan kepada mereka perihal teror yang dialami oleh sebuah keluarga di Inggris yang tidak lain adalah keluarga Peggy. Namun seperti yang kita tahu, Loren sudah lelah dan tidak ingin bersupranatural lagi. Tetapi ketika dibujuk dan dimotivasi oleh Ed, Loren pun akhirnya setuju untuk kembali meramaikan kasana supranaturalan duniawi lagi. Setibanya di London, mereka langsung bertemu dengan Peggy dan keluarganya hingga saatnya mereka dibawa masuk ke kamar Janet. Betapa terkejutnya saya melihat ada banyak salib terpasang di semua dinding kamar. Begitupun Loren yang mencium aroma-aroma mistis yang sangat besar di dalam kamar tersebut. Ketika Loren sedang melakukan percakapan persuasif kepada Janet, tiba-tiba dia mendengarkan bisikan yang mengatakan bahwa ada iblis yang akan melukai dirinya. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka pun memulai sebuah ritual di mana Janet diharuskan mengham-ham air di dalam mulutnya. Hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa semua perkataan yang dilontarkan Janet benar-benar berasal dari iblis dan bukan suara Janet yang dibuat-buat. Hingga saatnya dimulai, ternyata iblis tersebut tidak ingin dipandangi karena malu oleh mereka semua yang lebih bersih dibandingkan hantu tersebut yang belum mandi sejak dirinya mati. Benar saja, ketika mereka membelakangi Janet, hantu tersebut akhirnya angkat suara, di mana si hantu kakek-kakek tersebut memberikan sebuah kata, yaitu lontong. Tolong dia lepaskan, dan si hantu pun laput. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semua orang sudah bobo nyenyak, tiba-tiba Janet kelongon dan mendapati dirinya sudah berada di plafon rumah. Kemudian terlihat hantu si kakek berjalan menuju ke kamar Janet. Lalu dengan sekejap, Janet sadar-sadar telah berada di dalam kamar miliknya. Hingga saat si kakek hantu akan menyerangnya, Ed dan kawan-kawan berhasil menyelamatkannya.
Keesokan harinya diadakan sebuah pertemuan kecil untuk memadamkan tentang kasus dari keluarga Peggy, di mana beberapa dari mereka ternyata menyimpan keraguan terhadap fenomena mistis tersebut. Untuk itu mereka memutuskan untuk memasang beberapa kamera agar semuanya bisa direkam dan dibuktikan keaslian dari fenomena itu. Sementara tim Lucita Luna sedang memasang beberapa kamera di sana, Ed dan yang lainnya bernyanyi dipimpin langsung oleh Ed sendiri, di mana dirinya menyanyikan sebuah lagu terkenal dari Elvis Presley. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika yang lainnya sedang menghias pohon Natal, tiba-tiba Janet dikagetkan dengan sosok makhluk jahat yang memainkan pisau di dapur. Salah satu anggota tim Lucita Luna yang melihatnya langsung pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang tertancap di meja. Tapi tiba-tiba beliau langsung dikagetkan dengan pintu yang tertutup dan barang-barang yang berterbangan. Saat teror selesai, mereka pun menemukan Janet yang sudah berada di dalam sebuah gardu listrik yang tak jauh dari sana. Entah sedang membantu PLN atau mengambil listrik secara ilegal, entahlah, hanya emak saya yang tahu. Tak lama mereka semua diajak untuk melihat sebuah rekaman di mana di situ terlihat Janet sedang melempar barang-barang di dapur sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa semua fenomena yang terjadi adalah rekayasa yang dibuat oleh Peggy dan anak-anaknya. Untuk itu tim Lucita Luna dan Loren pun menutup kasus tersebut dan memutuskan untuk pulang. Hingga saat Ed Loren sudah berada dalam kereta, tak sengaja kaset rekaman Paranormal Activity itu pun jatuh dan membuat tanda silang. Hingga tiba-tiba Loren mendapat penglihatan di mana akhirnya dia tahu bahwa si hantu kakek bukanlah pelaku yang sebenarnya, karena ternyata ada iblis yang lebih berbahaya di belakang si kakek tersebut, di mana iblis tersebut sengaja mengecoh mereka semua agar pergi dari sana, sehingga iblis jahat tersebut bisa mendapatkan Janet seutuhnya. Mengetahui hal itu, Ed dan Loren pun segera balik kanan dan pergi ke rumah Peggy, di mana Janet sendiri tengah berada dalam kondisi kerasukan yang sangat hebat. Dan saat mereka tiba, Ed dan Loren pun langsung melewati berbagai hambatan untuk sampai di kamar Janet. Hingga saatnya sampai di sana, terlihat sama-sama bahwa Janet nampak seperti akan loncat melalui jendela. Bersama dengan itu, Loren pun akhirnya sadar dan teringat bahwa situasi tersebut sama dengan yang ada di dalam penglihatannya waktu itu, di mana Ed akan mati dengan tertusuk oleh sebuah pohon runcing yang ada di sana. Dalam keadaan panik tersebut, akhirnya Loren mendapatkan wangsit bahwa satu-satunya cara mengalahkan iblis jahat tersebut adalah dengan menyebut namanya. Tapi masalahnya, Loren tidak tahu di mana KTP si roh jahat tersebut disimpan. Hingga akhirnya dia teringat dengan coretan yang berada dalam Alkitab miliknya yang berbentuk sebuah kata, yaitu Falak. Sementara Ed sedang berjuang untuk menyelamatkan Janet, Loren akhirnya tiba di sana. Saat akan menyelamatkan Ed dan Janet, tiba-tiba Falak muncul dan menghalangi Loren. Namun segenap kekuatannya, Loren langsung membejap-bejap mantra untuk mengusir Mbak Falak dengan mengatakan, "Hei Falak, dengan kekuatan cinta dan koperasi simpan pinjam, kuusir kau kembali ke neraka. Back to hell, ajoa kau sembat laut." Dan pada akhirnya Falak pun risih dan memutuskan untuk mengalah dan kembali ke neraka jahanam. Setelah semua berakhir, Ed pun memberikan kalung salibnya kepada Janet agar memiliki ilmu kanuraga dan kebal terhadap segala macam ilmu hitam dan teror buaya darat. Cerita pun ditutupi dengan dansa yang dilakukan Ed dan Loren sembari diiringi lagu yang romantis. Tamat, story yang sangat menegangkan. Tak ada penjelasan akhir dan saya anggap semua cerita tadi sudah jelas. Saya Rian beserta jajaran Twing dan tim Lucita Luna mengucapkan selamat sahur untuk puasa dan keep smile for your life.